Salah langkah, berbondong-bondong masuk ke dalam markas. Tentara Ukraina malah dihabisi dengan roket. Sebuah rekaman kamera drone memperlihatkan para militer Ukraina berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan yang diduga markas. Militer Ukraina nampaknya salah langkah dalam memilih tempat persembunyian di dalam markasnya sendiri. Pasalnya militer Rusia justru meluncurkan roket ke arah bangunan tersebut. Momen tersebut diuntai kamera drone dan diunggah ke Telegram pada Senin 20 Juni 2022. Serangan dari pos 1A membuat militer Ukraina dihabisi di kota Sterimalka, wilayah Kharkiv. Nampak dalam rekaman, para tentara Ukraina berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan bertingkat yang diduga sebagai markas. Kamera pengintai drone lebih dahulu mengamati sebelum militer Rusia meluncurkan roket. Senjata roket Soviet 220 mm 30 barel atau 24 barel dan termoberik yang dipasang di tangki tesis T-72 dari pos 1A diluncurkan ke arah para militer Ukraina. Akibatnya hampir seluruh wilayah Stary-Maltov dikelilingi asap yang mengepul. Sebagai informasi, pos 1A dirancang untuk mengalahkan personil musuh dalam benteng di daerah yang terbuka dan kendaraan lapis baja ringan dan transportasi. Ngeri, rudal termonuklir Rusia habisi nyawa 50 jenderal Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah berhasil menghabisi nyawa 50 jenderal dan sejumlah perwira angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU. Serangan rudal 3M54 kaliber yang dilepaskan dari laut menghancurkan markas besar militer Ukraina. Kabar bakal diadakannya pertemuan puluhan jenderal dan perwira militer Ukraina ternyata telah diketahui oleh pihak Rusia. Sontak, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF melancarkan serangan masif berkala ke wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Dikutip FIFA Militer dari Rusia Today, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov, rudal jelajah berhulu ledak termonuklir 3M54 kaliber menghantam pusat komando militer Ukraina di desa Sirogadaka. Para jenderal dan perwira militer Ukraina yang tengah berada di pusat komando tewas seketika ditelan ledakan dahsyat rudal kaliber. Konashenkov menyebut di pusat komando itu terdapat unit operasi khusus strategi Ukraina yang memiliki sandi Alexandria. Selama beberapa hari terakhir, rudal kaliber jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari laut menghantam markas besar pasukan Ukraina di dekat desa Sirogadaka di Dnipropetrovsk, ujar Konashenkov. Sementara rapat kerja diadakan untuk para pemimpin kelompok operasional strategis Alexandria di sana. Sebagai akibat dari serangan itu, 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Ukraina tewas. Demikian katanya. Selain menewaskan banyak komandan unit operasi khusus Alexandria, hantaman rudal 3M54 kaliber militer Rusia juga menghabisi nyawa anggota pasukan elit lainnya. Adalah para komandan unit serangan udara dengan sandi Poltavka yang juga ikut meregang nyawa akibat serangan tersebut, termasuk perwakilan dari staf umum angkatan bersenjata Ukraina, pemimpin kelompok Poltavka, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di Mykolaiv dan Zaporizhia. Demikian ucap Konashenkov. Lebih lanjut, Konashenkov juga melaporkan serangan masif rudal jelajah 3M54 kaliber juga telah menghancurkan 10 unit howitzer M777 dan 20 unit kendaraan lapis baja militer Ukraina. Adapun sejumlah unit kendaraan tempur yang hancur itu merupakan senjata bantuan yang baru saja dikirim Amerika Serikat. Rusia ungkap serangan ke Ukraina Timur menuju kesuksesan, berhasil bunuh jenderal Ukraina. Rusia mengungkapkan serangan mereka ke Severodonetsk, Ukraina Timur sudah berkembang menuju kesuksesan. Pasukan Vladimir Putin juga dilaporkan bakal terus melanjutkan bombardir ke target militer Ukraina dan juga telah membunuh jenderal Ukraina. Kondisi itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu 19 Juni 2022. Konashenkov juga mengungkapkan bahwa pemukiman di Metyolkin di sebelah timur Severodonetsk juga telah diduduki. Penyerangan ke Severodonetsk sudah berkembang dengan sukses, demikian katanya dikutip dari Sky News. Konashenkov juga menegaskan bahwa Rusia telah meluncurkan rudal jarak jauh yang mengenai pusat komando di wilayah
wilayah Dnipro. Ia menegaskan serangan itu telah membuat jenderal Ukraina dan perwiranya tewas. Namun pernyataan Konosenkov tak bisa diverifikasi secara independen. Severodonetsk memang menjadi lokasi pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia. Sebelumnya, Ukraina menegaskan telah berhasil memukul mundur Rusia dari kota tersebut. Namun, serangan balik dari Moskow memang sudah diperkirakan bakal terjadi. Ukraina Timur memang menjadi fokus utama Rusia setelah memutuskan mundur dari Kiev. Usai gagal menguasai ibu kota Ukraina itu, Rusia telah melakukan invasi ke Ukraina dengan dalih operasi militer khusus pada 24 Februari. Putin menegaskan penyerangan tersebut dilakukan untuk denasifikasi Ukraina yang disebutnya dipimpin oleh para simpatisan Nazi. Selain itu juga karena permintaan dari pemimpin pemberontak di Donetsk dan Luhansk yang didukung Rusia. Ukraina kehilangan pilar di Severodonetsk. Pejuang LPR umumkan kendali penuh atas Kavkaz. Dalam pertempuran hari ke-119 antara Rusia dan Ukraina pada Senin 20 Juni 2022, wilayah timur Ukraina dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah, terutama di Severodonetsk. Dilansir dari Telegram, Ukraina mengonfirmasi pihaknya telah kehilangan kendali atas Metal Kuno di Severodonetsk yang merupakan pemukiman di Dewan Kota Severodonetsk di perbatasan tenggara kota. Rusia mencoba membuat terobosan di area Paskivka, mereka bahkan berhasil. Tetapi setelah kerja artileri kami, penjajah dikalahkan, tulis Gubernur wilayah Luhansk, Sergei Haidai. Pada hari yang sama, Haidai mengatakan pasukan Rusia sedang mempersiapkan serangan skala besar untuk merebut wilayah Luhansk. Tentara Rusia sedang mempersiapkan serangan skala besar untuk merebut wilayah Luhansk. Penjajah Rusia telah membuang sengaja dengan mereka ke arah Severodonetsk dan Bakhmut, mencoba untuk membangun kontrol penuh atas pusat regional dan untuk memotong jalan raya Tagar Lysychansk Bakhmut. Demikian tulisnya. Sehari setelahnya pada Senin 20 Juni 2022, pejuang LPR telah mengumumkan bahwa mereka telah memiliki kendali penuh atas Kavkaz. Tetapi Ukraina tidak mengonfirmasi hal ini. Kontrol atas Kavkaz dapat memungkinkan Rusia mengencangkan tali pendudukan dengan mengambil alih jalan raya di daerah itu dengan memotong Lysychansk dari selatan. Sampai siang ini pertempuran berdarah masih berlangsung di Severodonetsk yang merupakan pertahanan kunci angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Luhansk. Sebelumnya, Rusia sempat meluncurkan serangan dari Laut Hitam dengan rudal kaliber yang menghantam pusat komando di Dnipropetrovsk. Akibat serangan udara tersebut, lebih dari 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Ukraina tewas. Rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 menghantam pos komando pasukan Ukraina di dekat desa Sirokayadaka, wilayah Dnipropetrovsk saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Alexandria diadakan di sana. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia melalui akun Telegram resminya. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan, termasuk staf umum, komando staf Kharkovka, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah Mykolaiv dan Zaporizhia. Demikian lanjutnya.